I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We were only 11, but acting like grown-ups, like we always Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya sudah semakin bertambah ya. Baik, mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan membaca doa kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya, jadi tolong diperhatikan anak-anak. Rizko Aulia Hadir. Atira Hadir. Arsyad Hadir. Nur Hikmah hadir. Ini kita akan melanjutkan materi kemarin ya. Ya Bu, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Masih. Oke, silakan Nak. Yang dipelajari minggu lalu itu tentang alat reproduksi beserta fungsinya. Iya bagus. Siapa lagi? Proses pembentukan gamet. Ada yang suka makan sayur? Tidak. Kita Oke. Arsyad suka makan sayur apa? kangkung. Oh, kangkung ya. Baik, ada yang kenal sayur katuk? Tidak. 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 Apalagi manfaat sayur katuk ini memberikan manfaat bagi ibu menyusukan ASI kepada bayi yang baru lahir itu harus dipenuhi ya. Jadi alangkah baiknya kita mengonsumsi atau menyukai sayuran yang memiliki manfaat bagi tubuh. Nah, salah satu sayuran yang memiliki manfaat itu atau baik untuk dikonsumsi adalah sayur katuk. Nah, di mana sayur katuk ini dapat memberikan dapat memperlancar ASI bagi baik. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama hari ini kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw ya, yang dimana ibu akan membagi beberapa kelompok, kemudian ibu akan membagikan materi. Setelah membagikan materi, ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menguasai materi yang telah ibu bagikan. Baik, ibu akan menayangkan sebuah video, jadi anak-anak bisa mengamati atau bisa mengambil buku ya, alat tulis untuk mencatat poin-poin penting atau hal-hal yang ingin ditanyakan. Ibu akan menampilkan ya sebuah video. Merangkum beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem reproduksi, diantaranya yang pertama ada AIDS. Penyakit AIDS dapat diakibatkan oleh virus HIV yang menyerang pada sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai macam infeksi. Penyakit flu juga dapat membuat penderita AIDS meninggal dunia. Yang kedua, penyakit impotensi. Impotensi adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan ereksi penis. Impotensi bisa diakibatkan oleh berbagai macam faktor, yang antara lain adalah gangguan pada hormon testosteron, kelainan fisik, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan kimia, dan gangguan pada sistem saraf. Yang ketiga ada penyakit prostatis. Prostatis merupakan suatu peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra, dan gejalanya yang berupa pembengkakan yang bisa menyumbat uretra sehingga akan timbul rasa nyeri dan sulit untuk buang air kecil. Yang keempat, ada penyakit sifilis. Sifilis merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh bakteri Treponema palladium. Infeksi terjadi pada organ kelamin bagian luar. Sifilis juga bisa berkembang ke tahap sekunder dan tersier,
yang sangat sulit diamati. Sipilis sekunder bisa menular, sedangkan sipilis tersier tidak menular. Akan tetapi, sipilis tersier ini bisa menimbulkan kerusakan pada otak, jantung, pembuluh darah, dan hati. Yang kelima, ada penyakit endometriosis. Endometriosis adalah terdapatnya jaringan endometrium di luar rahim. Misalnya dapat ditemukan di ovarium, peritoneum, usus besar, dan kandung kemih. Akibat pengaliran balik darah pada menstruasi melalui tuba Fallopi. Gejalanya yang dapat ditimbulkan adalah rasa nyeri pada saat terjadinya menstruasi, karena jaringan endometriosis luruh bersama dengan menstruasi. Gejala ini bisa diobati dengan cara operasi atau pemberian hormon progesteron. Kesehatan reproduksi remaja. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa kanak-kanak, karena pada organ reproduksi remaja, anus dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus jaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang, dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Baik, Ibu sudah menayangkan beberapa video ya. Berdasarkan dari hasil pengamatan anak-anak, apa ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu yang bertanya ya. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan 3 jenis penyakit pada organ reproduksi? Hai Bu, Oke, sebutkan apa? Jelaskan. yang pertama itu penyakit AIDS yang biasa disebut dengan penyakit HIV, Iya. di mana disebabkan oleh virus HIV yang menyerang kekebalan tubuh atau sistem imun. Iya. Yang kedua itu sipilis, penyakit sipilis yang dapat menular yang disebabkan oleh bakteri Trophenema pallidum. Dan yang terakhir itu penyakit herpes, di mana penyakit luka pada vagina atau penis. Iya. Baik. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjelaskan 3 cara perawatan atau pemeliharaan kesehatan organ reproduksi? Saya Bu. Oke, silakan Nak. Yang pertama itu melihara organ reproduksi agar dalam kondisi kering. Iya. Yang kedua, menggunakan air bersih untuk mencuci organ. Yang ketiga itu mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Iya. Baik, Ibu akan membagikan beberapa kelompok ya, yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ibu sebut namanya ya. I will always remember the day you kissed my lips, light as a feather. And it went just like this. No, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Pelajari materi yang sudah Ibu bagikan untuk memperkuat lagi pemahaman kalian ya. Ibu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menentukan siapa yang menjadi anggota ahli dan siapa yang menjadi anggota bertamu. Baik, sudah selesai menentukan siapa yang menjadi kelompok ahli dan siapa yang menjadi kelompok bertamu. Oke, kalau selesai mungkin bisa
dari hasil